Citizens Indonesia. Nah, lagi nunggu buat naik gaji nih di City. Sambil nunggu naik gaji biar dapat jajan lebih ya nggak, buat ini, buat bisa terbang ke Etihad lagi. Jadi taksi online. Sampingan ya taksi online. Nah, tapi pakai mobil Nissan nih taksi online-nya. Keren banget nih mobil. Bisa, wih, otomatis tuh. Mundur lagi. Kampungan ya gue. Ya, hari ini gue mau jemput nih, ada yang order nih taksi online nya, Anif Taksi. Jadi yang pesan presenter beIN Sports, dia yang bawain acara Premier League setiap minggu. Nah, dia juga YouTubers, dia juga nulis juga, pandit lah, dia juga memprakarsai sebuah website sepak bola online, Pandit Football. Pasti tahu dong siapa. Ya, habis ini nih orangnya mau datang. Ya, gua hari ini kedatangan Pangeran Siahaan. Udah pada kenal lah, yang suka nonton Premier League setiap minggunya pasti udah nggak asing lah sama wajahnya Bang ya, Pangs. Mudah-mudahan gitu ya. Ya, Big Pangs Terry. Jadi gimana Pangs? Apa kabar, Bro? Baik. Sehat ya? Thank you banget ya udah mampir nih. Thank you udah ngejemput gue. Iya lah. Nge, cerita dikit dong, Nge, soal awalnya. Kan lu awalnya dari nulis nih ya, dari nulis dulu. Tulisan-tulisan lu itu kan banyak istilah yang nyeleneh gitu, Bro. Maksudnya yang sebenarnya kalau gue lihat nggak related ke bola, tapi lu bisa mengemasnya gitu kan. Akhirnya tuh jadi istilah-istilah baru dalam sepak bola. Ceritain dong, Bro, gimana awalnya tuh, Bro? Gue suka nulis sama suka bola tuh udah dari gue kecil. Oke. Tapi belakangan baru gue combine jadi satu. Tuh soal nulis bola tuh kayak gue di akhir-akhir tahun gue kuliah kalau nggak salah. Oke. Terus gue kan emang udah ngeblog udah lama. Ya. Gue blogging. Terus gue tiba-tiba ditawarin punya blog berbayar ceritanya. Ya. Di media yang udah jadi gitu. Terus gue bilang lucu juga nih blog bola gitu. Belum ada sama sekali. Ya. Gue berusaha untuk menarik sepak bolanya di luar dari lapangan gitu, karena banyak banget aspek. Karena menurut gue bola sebagai olahraga tuh cuma di dalam lapangan doang, di luar lapangan tuh macam-macam. Politik, bisnis, antropologi, sosiologi, segala macam lah gitu kan. Terus dari situ gue nyoba kan, kayaknya kalau gue mau nembus masuk ke broadcast kayaknya oke juga nih. Jadi emang sengaja gue jadiin target. Jadi awalnya gue cuma jadi komentator buat liga-liga kecil, liga Perancis kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya tiba-tiba gue ditodong buat play by play kan. Walaupun gue juga pengalamannya sebenarnya play by play gak gitu banyak, tapi gue yain aja. Toh gue menganggap bahwa gue dari kecil nonton bola udah familiar juga kan. Akhirnya ya udah jalan sekian tahun, sekarang gue udah jadi host berarti kan. Udah jadi host beIN Sports. Ini tahun gue keberapa ya di Sport Broadcast? 6 apa 7 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita ngomongin Premier League nih, Bro. Ini kan domain lo lah gitu. Lo tiap hari, bukan tiap hari, tiap hari sih gue bangun tidur gue. Yang paling pertama gue buka ya news soal Premier League. Premier League ya. Menurut lo efek kedatangan Pep di nggak cuma di City ya, tapi di Premier League as a whole league itu gimana? Tentu aja Pep ini kan sebenarnya setengah pelatih bola, setengah filsuf ya. Setengah filsuf. Menurut gue setengah filsuf gitu, karena belum pernah ada orang yang sengotot dengan filosofinya dibanding Pep dengan zaman sekarang di mana semua orang serba pragmatis gitu. Dan Pep membawa itu dengan berbagai strategi dan formasinya City pada musim ini, yang menurut gue kadang juga gue pikir harusnya ini gak gini-gini amat, cuman gue berusaha untuk mengerti gimana cara berpikirnya Pep gitu kan. Dan dia nggak pengen cuma menang, tapi dia pengen menang dengan caranya dia. Iya, betul. Gitu. Dan itu kan selalu dia terapin dari dulu zaman di Barcelona, di Bayern Munchen, dan dia berusaha untuk melakukan hal yang sama di Man City. Sekarang pembelian, Bro. Di awal musim kan, wah gila lah, United lo tahu mecahin rekor, timnya Bapak, ya nggak? Terus sama Liverpool juga beli, Chelsea ya oke lah gitu kan belanjanya. Dan sekarang kita ngomongin City nih gitu kan belanjanya. Seperti kita tahu ada John Stones, ada Claudio Bravo, Leroy Sané, ada Ilkay Gundogan gitu kan. Dan terakhir ada Gabriel Jesus. Nah, di matanya Bang Pang sendiri nih,
Pembelian City musim ini gimana menurut lo? Nah, sebenarnya walaupun yang mencuri headline di dalam bursa transfer itu klub lain, tapi menurut gue Man City sih buat standar klub biasa, klub normal ya, itu tetap mewah pemain-pemainnya menurut gue. Dan banyak, nggak cuma 1-2 ya, itu tetap mewah. Cuman emang ada yang langsung oke, kayak misalnya walaupun lo tadi bilang dirasain takes time, tapi menurut gue it turns out to be okay. Terus siapa lagi sih? Si ini ada Nolito. Nolito juga menurut gue ini nih pemain yang sayang aja dia udah agak ini ya, udah nggak muda lagi gitu. Padahal kalau dia agak muda lagi kan ini pemain yang menurut gue bakal panjang karir di Premier League nih. Karena bisa itu player banget kan. Gabriel Jesus itu salah satu gelandang sentral favorit gue sih, yang gue harap sebenarnya pindah ke klub gue tadi. John Stones ya masih mixed reaction lah menurut gue. Gue ngerti kenapa Pep suka banget sama John Stones karena bawa bank defender kan, gitu. Claudio Bravo, nah itu yang gue nggak ngerti sih. Gini, ini menurut gue salah satu bentuk kengototan filosofinya Pep. Mungkin dia nggak mempertimbangkan faktor lain gitu. Tapi kalau dianggap bahwa Claudio Bravo bagus dengan kakinya, unlike Joe Hart yang menurut Pep sih, gue memang sepakat soal itu. Gabriel Jesus, gokil sih. Gue agak pesimis sebenarnya sama Gabriel Jesus. Kenapa? Karena menurut gue ini bocah jago tapi badannya ceking banget, di Premier League disikat nih kan pasti kan. Cuman sebelum dia cedera sih ternyata not bad, dan menurut gue sih masih banyak banget yang bisa dikeluarin dari dia sih. Betul. Gitu. Bang Pangs, sekarang saatnya tantangan Jiwasraya. Jeng. Tantangan Jiwasraya ini gini bro. Jadi kita dikasih satu flash drive. Isinya nggak tahu nih lagu apa, tapi bintang tamunya harus nyanyi. Gitu ya. Kalau nggak hafal ya lu nyanyi aja. Oke ya. Oke, aman ya. Kita lihat nih lagunya apa nih hari ini. I'm gonna give it to you. Oke. I'm gonna give it to you. Yang nyanyi gue doang apa mau Ya barengan. Oke, Biar nggak ini sendiri ya kan. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Untukmu akan ku berikan seluruh. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami. Menyayangi dan memahami, dalam menyayangi memahamiku. Bang Pangs. Itu lagunya Aguero buat Pep ya? Tolonglah dipahami ya nggak? Tolonglah. Oke. Legend loh saya loh. Siap. Tiap pertandingan lah ya. Siap. Oke bro. Nah ini gue mau nanya nih. Sebagai apa ya? Fan Premier League lah, fan Premier League. Satu pemain City yang lo kagumi banget. Nah, gue kagumi banget. Satu pemain. Semua orang pasti akan bilang Aguero ya, pemain gitu ya? legend. Cuman menurut gue, at his peak, ya unstoppable itu Yaya Toure, man. At his peak ya. Mungkin 2-3 musim lalu itu ada yang di golnya banyak banget. 20 bos, gila. Gelandang 20 cuy. Kayak cuman bisa nyanyiin tuh Frank Lampard deh. Iya. Udah gitu tiap kali dia move forward bawa bola tuh kayak traktor, enggak ada yang bisa berhentiin. Itu gokil banget ya itu waktu itu gitu. Dan gue inget banget dulu tuh taktiknya tuh zaman Pellegrini pas zaman Pellegrini pas dia juara gitu kan, juara. Jadi biasanya ada awal pertandingan sampai menit 70 tuh dia di DM kan di belakang. Menit 70 ke atas dikasih freedom buat ke depan kan. Itu gokil sih. Biasanya pas pemain lawan udah pada capek,
tiba-tiba ada monster gitu datang gitu kan, nggak ada yang bisa stopin gitu. Ini pertanyaan yang gue tunggu-tunggu nih bro. Gue kasih musik dikit ya. Boleh. Jing 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 jing. Apa nih? Where were you ketika Aguero bikin gol 93-20? Gue depan TV banting remote. Oke, lu harus spesifik bro. Lu lagi ada di mana? Gue lagi di rumah. Di rumah, di Indonesia ya? Indonesia. Di rumah. Gue switching channels, gue switching channels antara matchnya City sama QPR, sama Sunderland sama United. Terus kan yang gol duluan tuh QPR kan? QPR 0, 1-1, 2-1 lagi. 2-1. Gitu kayak nih City. Halftime 2-1 ya. City battling lagi nih gue pikir kan. Terus pas golnya Edin Dzeko 2-2 kan? Iya, 2-2. Gue pikir kan kayak ya udah 2-2 masih aman kok. Masih aman kan? masih aman. Kelar 2-2. Tiba-tiba Aguero bikin gol. Gue inget gue ngebanting remote sampai hancur remote TV gue. Terus gue tuh agak antara setengah kagum sebenarnya, tapi setengah juga harusnya gue nggak boleh kagum. Iya. soalnya itu apa ya? Itu tuh sebuah pemandangan yang luar biasa gitu. Gue berusaha untuk mengerti emosinya para fans City yang udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah juara. Lihat gitu terus si Sergio Aguero ngebuka baju di goyang-goyang lari ke pinggir lapangan. Johat yang kayak gini tuh ya. Itu agak mimpi buruk sih buat gue. cuman still itu menurut gue salah satu finale Liga Inggris terbaik sih. Bro, sekarang di Premier League nih kan lagi ngetren 3 back bro. Tiba-tiba gitu, all of a sudden gitu kan. Pep juga pakai 3 back, cuman dia beda gitu kan sama 3 backnya Chelsea gitu kan. Terus beberapa tim juga sempat nyobain 3 back kayak Everton, juga sempat ini. Menurut lo apa sih yang mendasari tiba-tiba Premier League dari yang back 4 banget gitu, terus tiba-tiba jadi ngikut tren 3 back nih bro? 3 back kan sebenarnya itu biar apa ya, kalau buat Pep dia udah sering pakai ini sebenarnya pas dari zaman dia di Barcelona, bahkan di Bayern Munchen pun juga gitu. Dia kalau dulu tuh dia istilahnya back 3,5 gitu karena si DMS 1 turun, jadi setengah back juga gitu. Cuma kalau dibandingin back 3-nya Pep yang kadang-kadang dia pakai sama back 3-nya Chelsea gitu, bisa kalau dibandingin. Back 3-nya Chelsea itu menurut gue sih lumayan simple ya. Lo punya 3 pemain bertahan, 4 di tengah, 2 wingback gitu kan, striker di depan 3. Tapi kalau Pep tuh emang gara-gara Pep gitu ya. Emang nggak sesimpel itu gitu. Gue nggak melihat ada satu pakem yang stabil sebenarnya. Dari back 3-nya Pep kalau dia pakai, karena selalu dicoba-coba sama dia, dan kadang-kadang dia make si 3 back itu kadang-kadang tuh bisa 2 fullback sama 1 quarterback kan? Itu dia masalahnya. Biasanya kalau mau ada fullback ke situ, itu paling cuma 1 plus 2 center back gitu kan. Kalau dia ini bisa 1 misalnya Otamendi gitu depannya, sama Galkishi sama Kolarov gitu misalnya. Iya, bisa begitu. Atau Sanya gitu. Gitu. Sebenarnya kan dia pengen biar sesuai sama filosofinya dia yang ball playing kan, dari belakang, biar si 3 pemain bertahan ini juga bukan cuma sekedar buat nyapu bola juga, tapi juga buat juga buat bisa nge-build up serangan dari bawah. Oke Bang Pangs, Pangeran Siahaan, what's next nih buat seorang Pangeran Siahaan? Apa ya? Gue lagi punya banyak cita-cita buat sharing sama orang sih, buat bantuin orang. Karena menurut gue banyak banget yang nanya sama gue kan, gimana sih gue pengen mulai nulis, pengen dibaca sama orang, gue pengen jadi pandit di TV, pengen pengen mentransformasi hobi bola gue jadi sesuatu, tapi gue nggak bisa main bola gitu. Gue pengen kalau menurut gue pengen bantuin orang di bidang itu sih. Entah lo mau di media, entah lo mau bikin sesuatu, entah lo mau nulis, entah lo mau jadi host kayak gue gitu misalnya. Karena menurut gue step by step sama tutorialnya buat masuk ke dalam industri sport broadcasting itu kan nggak ada kan. Jadi orang tuh sering bingung gitu tuh kayak, oh iya benar juga tuh bro. Ini gue baru realize loh, baru sadar loh. Gue tuh pengen masuk gimana caranya ya, gue harus kenal sama siapa ya, gue harus ngomong sama siapa ya gitu kan.
menurut gue itu nggak ada nih di Indonesia tuh nggak ada. Memang bener nggak ada loh. Nggak ada, kayak kan? gue sama lu, gue kenal gitu aja, iya kenal aja. Iya. Makanya. Oke, sekarang kita mau adu My 11 ya. My 11 kemarin itu Valen tuh udah bikin My 11-nya dia. Isinya tuh bangkotan semua, sesuai sama angkatannya. Coba kita cek nih angkatannya Pangeran Siahaan kayak gimana. Silakan Bang Pang, dimulai dari formasi dulu. Oke, biar gampang 4-4-2 aja. 4-4-2 ya. Soalnya kalau lo udah main pakai taktik yang lain itu sebenarnya banyak pemain-pemain yang nggak natural posisi terus taruh ke situ kan. Oke. Biar gampang 4-4-2 aja. 4-4-2. Dimulai dari kiper. Gianluigi Buffon. Waduh, Bapak. Hari ini Bapak sama saya agak senada gitu Pak ya. Gokil sih Buffon sih gokil. Oke. Back kiri Roberto Carlos. Alasannya? Roberto Carlos itu menurut gue pemain yang bahkan sampai sekarang pun nggak ada replikanya. Back Bener, kiri ya? yang mungkin secara defensif mungkin agak suspek gitu, agak nggak terlalu defensif, tapi ofensif banget, dan menurut gue kemampuan set piece-nya sih akan menjustify dia ada di tim manapun sih. Oke. Sebenarnya masuk situ. Oke. Back kanan Gary Neville. Gue suka sama etos kerjanya dia bilang gue sebenarnya pemain itu gak jago-jago banget. Oke. Makanya gue harus berlatih dengan lebih keras karena gue ngasih jago teman-teman gue yang lain gitu. Oke. Gitu. Center back. Jerome Boateng. Wah. Itu Bekasi City juga kan? Bekasi City bos. Dan cuma setahun sayang ya. Iya. Gitu. Homesick dia. Homesick ya? Homesick dia, istrinya. Jerome Boateng sama namanya Vidic. Namanya Vidic ya, oke. Again yang itu biar jadi kombinasi. Yeah. Yang satu stylish, yang satu tukang pukul. Iya. Gelandang tengah, biar lo seneng ya Toure. Gua nggak seneng juga sih. Oke. Cuman kalau ya Toure sih akan gue masuk. Iya, kan kayak gue tadi bilang. Ya. Ini monster nih orang, gokil ada yang ngisihin gitu. Iya. Satu lagi gelandang tengahnya Paul Gascoigne. Oke. Itu harusnya dia bisa bawa Inggris juara dunia sih. Menurut gue Inggris belum punya pemain yang kayak dia lagi setelah dia pensiun. Orang bilang Joko dan lain-lain, menurut gue belum nyampe sana. Sayap kanan. Luis Figo. Kalau sayap kiri Ryan Giggs. For obvious reason. Ya. Striker. Davor Suker ya. Dia 9698. Ya. Insting golnya luar biasa. Iya. Bisa ngendus gol dari tempat-tempat yang nggak jelas. Iya. Pasangannya bro siapa bro? Pasangannya, ini kan tim udah gokil ya. Iya. Gue mau nyari yang agak aneh dikit. Oke. Gue mau nyari Stefan Givak, tau gak? Wah, gue nggak tahu tuh. Itu apaan tuh? Siapa tuh pemain Stefan mah? Givak itu striker timnas Prancis yang juara tahun 98. Oke. Dan dimaki-maki sama semua orang. Kenapa? Karena dia nggak bikin gol sama sekali. Tapi dia ngebuka ruang buat teman-temannya. Oke. Dan dia yang mendistract back lain buat ngejagain dia. Halo Citizens Indonesia, gue Pangeran Siahaan. Jangan lupa nonton Hanif Taxi, like, komen, dan subscribe. Thank you bro. Thank you. Thank you bro, thank you banget.